Halo anak-anak kelas 8, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kalian belajar bab ke-7, yaitu tentang lingkaran. Dan pada pertemuan kali ini, terkhusus kalian belajar mengenai unsur lingkaran. Disimak baik-baik videonya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, kalian harus dapat memahami konsep lingkaran. Yang kedua, kalian harus dapat memahami unsur-unsur pada lingkaran. Dan yang ketiga, kalian harus dapat menyebutkan unsur-unsur pada lingkaran. Sebelumnya, kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Kalian lihat di sini ada mobil, kalian perhatikan ban mobilnya saja. Kemudian ada kepingan CD, ada jam dinding, dan juga ada mata uang Rp100. Jika kalian lihat, benda-benda tersebut berbentuk lingkaran. Nah, selain benda ini, banyak sekali ya benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu lingkaran? Agar lebih memahami mengenai lingkaran, kalian perhatikan tabel berikut. Tabel di sebelah kiri berupa lingkaran dan di sebelah kanan bukan lingkaran. Lingkaran berupa kurva tertutup. Tetapi jika ada kurva terbuka, maka itu bukan lingkaran. Kemudian, jika ada lingkaran titik tengahnya O atau titik pusatnya O, kemudian ada titik A, ditarik garis dari A ke O, dan ada titik B, ditarik garis dari B ke O, dan ada titik C, ditarik garis dari C ke O, maka panjang AO, BO, dan CO sama. Tetapi jika ada gambar seperti ini, kurva tertutup, titik pusatnya O, ditarik garis dari A ke O, B ke O, dan C ke O, maka panjang AO, BO, dan CO tidak sama, maka itu bukan lingkaran. Maka dari tabel ini dapat kita simpulkan ya, apa definisi lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang membentuk kurva tertutup, di mana titik-titik tersebut mempunyai jarak yang sama dari sebuah titik tertentu yang disebut sebagai titik pusat lingkaran. Itu tadi ya definisi mengenai lingkaran. Berikutnya, kalian belajar mengenai unsur-unsur pada lingkaran. Unsur yang pertama adalah jari-jari. Misalkan ada lingkaran berpusat di titik O. Kemudian dari titik O ditarik garis menuju ke salah satu titik pada lingkaran, misalkan titik A. Maka garis yang menghubungkan titik O ke A disebut sebagai jari-jari. Sehingga dapat didefinisikan bahwa jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada lingkaran. Unsur lingkaran yang kedua adalah diameter. Misalkan ada lingkaran berpusat di titik O, kemudian ditarik garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik O, maka garis AB ini disebut sebagai diameter. Contoh lagi, misalkan ada garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik O, maka garis CD ini juga disebut diameter. Misalkan lagi, ada garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik O disebut sebagai diameter. Jadi, di sini pengertian diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, jika kalian lihat,
hubungan diameter dengan jari-jari, O ke E adalah jari-jari dan O ke F adalah jari-jari, sehingga diameter adalah 2 kali jari-jari. Unsur lingkaran berikutnya adalah busur. Misalkan ada lingkaran berpusat di titik O. Kemudian ada garis lengkung AB, maka AB merupakan busur. Karena busurnya kurang dari setengah lingkaran, maka busur ini disebut busur minor. Tetapi jika AB yang berwarna hijau, maka garis lengkung AB yang berwarna hijau itu disebut sebagai busur mayor. Tetapi misalkan ada soal ditanyakan panjang busur, tidak ada keterangan minor atau mayor, maka yang dimaksud adalah busur minor. Sehingga dapat disimpulkan ya pengertian busur. Busur adalah kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Unsur lingkaran berikutnya adalah tali busur. Misalkan ada lingkaran berpusat di titik O, kemudian ditarik garis yang menghubungkan titik pada lingkaran, maka garis AB disebut sebagai tali busur. Misalkan lagi, ada garis yang ditarik dari 2 titik pada lingkaran, maka garis CD ini disebut juga sebagai tali busur. Misalkan ada lagi garis yang ditarik yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran, maka garis EF ini juga disebut tali busur. Sehingga dapat didefinisikan tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Kemudian, jika kalian lihat, di sini tali busur yang paling panjang adalah EF. EF selain sebagai tali busur juga dapat dikatakan sebagai diameter. Jadi, dengan kata lain, diameter merupakan tali busur yang terpanjang. Setiap diameter merupakan tali busur. Unsur berikutnya adalah apotema. Misalkan ada lingkaran berpusat di titik O. Kemudian ditarik tali busur AB, ditarik garis dari titik O dan tegak lurus dengan tali busur AB. Maka garis OE disebut sebagai apotema. Contoh lagi, misalkan ada tali busur CD, kemudian dari titik O ditarik garis yang tegak lurus tali busur CD, maka OF ini juga disebut apotema. Sehingga dapat didefinisikan apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur dan tegak lurus dengan tali busur. Unsur berikutnya adalah juring. Misalkan ada lingkaran berpusat di titik O, kemudian dari titik O ditarik garis ke titik A dan ditarik garis ke titik B. Atau di sini OA dan OB masih ingat ya disebut apa? Iya, disebut jari-jari. Kemudian ditarik garis lengkung A ke B, masih ingat ya? Disebut busur. Maka OAB atau AOB disebut sebagai juring lingkaran. Karena besar juringnya kurang dari setengah lingkaran, maka juring ini disebut sebagai juring minor. Lalu sebaliknya disebut sebagai juring mayor. Nah, misalkan ada soal mengenai juring, tidak ada keterangan itu mencari juring minor atau juring mayor, maka yang dimaksud adalah juring minor. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur lingkaran.
Unsur berikutnya tembereng. Misalkan ada lingkaran berpusat di titik O, kemudian dibuat garis AB. Masih ingat garis AB ini disebut apa? Iya, disebut tali busur. Kemudian pada daerah AB diwarna merah. Maka daerah warna merah AB ini disebut sebagai tembereng. Begitu juga jika ditarik garis CD. Kemudian garis CD masih ingat ya tadi sebagai tali busur. Diarsir atau diwarna merah, maka daerah yang berwarna merah ini juga disebut sebagai tembereng. Kemudian misalkan lagi ada lingkaran berpusat di titik O. Kemudian ditarik tali busur terpanjang. Masih ingat tali busur terpanjang adalah diameter. Tarik diameter atau tali busur terpanjang. Kemudian diwarna merah. Maka daerah AB ini disebut juga tembereng atau bisa juga disebut sebagai setengah lingkaran, atau juga pada gambar ini AB ini dibatasi oleh dua jari-jari dan busur juga. Jadi bisa juga disebut sebagai juring lingkaran. Sehingga dapat didefinisikan tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Misalkan ada lingkaran dengan gambar seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah contoh-contohnya. Maka titik pusat lingkaran, ya yang titik itu ya, titik O. Kemudian jari-jari ada AO, OB, OC. Kemudian diameter ada garis AC. Kemudian busur itu garis lengkung AB, BC, CD, dan AD. Garis lengkung bisa dilambangkan, misalkan garis lengkung AB, jadi AB atasnya ada lengkungannya ya. Berikutnya, tali busur. Di sini ada tali busur AB, tali busur CD, dan juga tali busur AC. Kemudian juring. Juring adalah daerah arsiran. Daerah arsiran BOC itu disebut juring. Kemudian tembereng. Daerah arsiran AB. Kemudian apotema. Apotema di sini adalah OE. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya ke Pusias melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian latihan pada pertemuan kali ini kalian bisa lihat ya di dalam Google Classroom. Ingat di situ ada batas waktu pengumpulannya. Jangan sampai terlambat. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.